Nah, kalau Pak Lukman belajarnya dari mana, Pak? Mengelola sampah tadi kan ada yang jadi pupuk, ada yang Jadi sebelumnya saya dulu itu ikut kayak ya perkumpulan-perkumpulan dari teman-teman Jogja, Bandung. Hanya karena apa? Itu dari teman-teman Jakarta dan sebagainya itu banyak kreasi. ya. Selain banyak kreasi, dia itu membaca sesuatu itu bukan atas dasar peduli, tapi membaca sesuatu atas dasar ini jadi peluang duit atau tidak. Oh iya. Iya. Kalau Jadi sudah lebih ke ekonomi ya. iya, kalau sudah terpancang di situ, akhirnya panggilan jiwa untuk peduli. Betul. Kalau hari ini memang polesannya ya itu, Iya, memang polesan yang paling menarik ini dari duit. mau tidak apa memang itu hal yang realistis, Pak. Iya, itu. Kalau sudah mengarah situ, insya Allah orang itu mau melakukan. Iya. Akhirnya, tapi itu semua sampah, Pak ya. Semua sama. Kalau saya di rumah itu untuk limbah rumah tangga tadi kayak akhirnya mentok mentok untuk sebenarnya untuk itu ya. Ya, Kalau ya. itu gimana, Pak? Itu bagus apa nggak kayak gitu tuh? Bagus mas, karena protein tinggi loh mas. Oh iya. Jadi gampang lemu, nang ngopen-ngopen. Nah, kalau wis ngono di kita itu kudune iso ndesenan. Ya Allah ya aku ngingu mentok, ngingu bebek iki. Iya. Kacarane panganan iki orang gua. Berarti nang ngisor iki nggen tempate minum iki kayak ya kalenan, kayak lele. Oke, berkembang. Ya. Iya. Kacarane sih manfaat. Lek, Iya. ya memang mohon maaf sering saya yakin itu kakean teori atau apa. Ya memang teori, tapi saya nyoba. Saya coba. Ya sebenarnya teori itu penting untuk tadi loh Pak, filosofinya kan kita harus tahu. Iya. Ketika kita tahu, wah ternyata ada sudut pandangnya, ada ini. Nah, dengan demikian ya Mas, Iya. itu apa? Lek ada mencoba, berani bicara dan membuktikan. Iya. Sudah terbukti ya. Jadi tak jajal nih Mas. Ya memang hari ini yang saya belum jajal yaitu paving block Paving block. dari plastik. Oh, dari plastik. Harganya kalau di Jakarta cukup fantastis. Pernah denger sih Pak saya itu. Itu bisa buat sendiri Pak. Bisa. Paving, iya paving. Yes, pavingnya itu. Itu bahan dasarnya ya dari plastik, pasir, dan limbah lainnya itu bisa diolah. Nantinya kita bikin press. Ya memang kalau sudah di daerah-daerah yang sudah bermodal itu ya pakai mesin. Iya. Pressnya juga pakai mesin. Itu limbah-limbah plastik Terus, gitu ya? penghantar untuk melelehkannya itu sudah pakai mesin. Kalau kita masih manual dalam proses ovennya itu pembakaran itu ya masih ada polusi lah. Di kompleknya sampah ya gitu. Kalau menyelesaikan sampah itu ibaratnya kayak simbolnya sebuah usaha BUMN ini loh, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini kan harapan. Tapi kalau hari ini menyelesaikan sampah itu masih menyelesaikan masalah bermasalah. Iya, iya. Ini Kayaknya TPA pun juga bermasalah Pak di sini. bermasalah. Karena udah sanitasi ya. Berharap ya kembali sudah yang ke TPA itu kalau kita di tiap desa ada TPS mandiri lah. Kalau enggak 3R TPS mandiri yang mampu mengolah itu ke TPA enggak begitu banyak. Hanya sektor-sektor umum dan barang-barang yang tidak bisa diurai di rumah tangga. Itu. Ya, mungkin pasar lah Pak. Wong saiki nang pasar iki yo rebutan Mas. Gogrokan kubis, sawi. Kalau itu sebenarnya malah bisa untuk ini Pak ya, pupuk. Pakan ternak. Oh, pakan ternak. Tinggi pakan ternak Mas malansian belum sampai pada pupuk. Berarti malah berguna sekali sebenarnya. Berguna. Di pasar banyak Pak itu. Hanya. Ya itu. Cuman memang kesadaran
memang dalam perubahan masyarakat itu kan selain pemerintah kan masyarakatnya dulu kan juga harus Iya. ini Pak ya. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2018 insya Allah kalau nggak salah itu revisi yang keberapa itu Indonesia kan 2045 ya waste bebas sampah itu kan target yang Zero nanti. waste. Nah, itu peran aktif masyarakat lah yang di situ saya sudah lupa itu nomor berapa. Nah, itu yang sangat menjadi prioritas. Ketika kita sampai hari ini kan mengandalkan petugas. Artinya ketika itu semuanya tanpa dimulai dari bangku sekolah, insya Allah enggak mungkin. Sejauh ini belum ada Pak ya pembelajaran khusus terkait penanganan sampah di sekolah-sekolah itu? Nggak ada, Sifatnya belum ada. umum, Hanya masih umum. Terus di situ selain umum Mas, masih dalam sub bagian kecil. Iya. Yes, istilahnya pelajaran di namanya di ilmu pengetahuan itu istilahnya pelengkap penderita itu. Nah inilah yang ke depan siapa tahu teman-teman baik itu media atau teman-teman yang begitu aktif ada komunikasinya dengan dinas itulah membuat sebuah kayak silabus atau apa yang nantinya sebagai kontribusi dari teman-teman. Karena kalau orang-orang seperti saya ini nggak begitu cepat direspon, tapi kalau teman-teman dari media pedilek geger, undang ditanggapi itu pasti. Sebenarnya kalau sekolah kan malah bisa praktek Pak ya, iya. Pembagian sampah terus. Itu kan sebenarnya menjadi muatan lokal yang menjadi sebuah kearifan. Karena apa? Tanpa disadari ketika itu akan terbawa sampai ke depan. Nah, dengan demikian, mohon maaf, saya tuh di tas selalu ini tadi kebetulan ada tempat sampah di ada sampah. Berusaha itu. Entah bungkus permen atau ada ya gitu. Kita simpan sendiri kita bawa pulang. Tujuannya apa? Jangan menjadi beban. Kadang-kadang orang buang sampah dari dalam mobil itu sedih juga Pak. Wah, itu buka kaca. Itu berapa kali Pak saya mendapati. Yang paling parah itu puntung rokok. Kasihan orang yang nggak pakai helm atau pelindung mata itu. Puntung rokok. Berarti sekarang Pak Lukman di rumah itu ngumpulin itu tadi sampah-sampah? Iya, saya kumpulin. Memang banyak perbuatan saya yang tidak sesuai. Tapi ini memang saya sengaja. Gimana maksudnya? Tidak sesuai. Ya, contohnya yang sebagian saya bakar. Itu sangat melanggar. Padahal sebagian besar orang itu dibakar dan Pak. saya pun juga tahu kalau itu melanggar. Itu apa sih Pak kalau dibakar itu dampaknya? Efeknya Mas, itu ya namanya kandungan plastik itu bahayanya hampir sama kalau kita hisap itu seperti orang merokok. Itu bahayanya melalui polusi udara. Mungkin kalau kita hari ini dari Dinas Lingkungan Hidup itu ada detektor ya gitu, tahu Kabupaten Blitar mamanya, itu yang wilayahnya Blitar mamanya, itu tahu, neng titik koordinat sekian ini ada pembakaran, titik koordinat. Makanya seperti hutan-hutan itu tahu, wah ini ada kebakaran 200 berapa titik. Itu kan karena menggunakan Google Map gitu. Berarti membakar sampah itu tidak direkomendasikan sebenarnya? Sangat tidak direkomendasikan. Istilahnya kayak pamali, bisa katakan bahasa ekstrimnya haram gitu. Nah, harusnya MUI bikin fatwa itu Pak ya. Insya Allah udah ada Mas. Oh sudah ada ya? Nyoba Mas Fahri tile-tile di fikih yang diterbitan Nahdlatul Ulama itu ada fikih sampah plastik. Fikih sampah. Nah, itu nyoba dibuka di situ itu ada. Ya? Nah di Muhammadiyah di pedoman Islami, terus ada di Muhammadiyah di fikih air. Fikih air. Nah
Aku tuku buku itu tapi nggak tahu nyandi aku ora temu. Jadi habisnya aku tak baca. Inilah Mas, banyak referensi ini. Iya. Nah, ketika kembali ke polusi udara itu begitu sangat membahayakan. Partikel-partikel plastik itu sangat bahaya, nggak jauh bedanya dengan kita rokok tuh. Terus yang kedua, sampah kalau dibakar baunya beda dengan terutama plastik dengan ada tempelan sisa makanan dengan daun-daunan sampai di sana itu nyengat banget itu baunya. Ini begitu bahaya. Otomatis kita jauhan udah menghirup, Mas. Iya. Kalau menghirup rokok masih dapat nikmatnya, Pak. Ya itu. Sampah kan. Baunya udah nggak enak, terus juga nggak bagus terhadap kesehatan. Terus yang kedua, ngeri juga, lebih ngeri dari rokok berarti ya, Pak. Lebih ngeri plastik daripada rokok. Terus yang kedua, Mas, terkontaminasinya ketika di pembakaran itu air itu akan terdampak. Jadi ya kita pewening loh. Coba lihat di bawah ke laboratorium. Wah, itu kandungan plastiknya pasti ada. Wah, belum kandungan mineral-mineral yang lainnya. Wah, berarti efek dampak lingkungannya tidak main-main. Tidak main-main, Mas, tenanan. Ya cuman ADW itu mengabaikan. Jenengan hari ini mungkin belum terasa, nyoba nanti kalau sudah usia di atas 50. Itu akan contoh paling kecil, sambat keju-keju boyoke. Nah, isu yang disampaikan itu pasti kurang air minum. Sebenarnya betul itu kurang air minum, tapi kan apa yang kita asup, kita isap itu menjadi kan ada kandungan-kandungan partikel semacam itu, akhirnya berefek pada tubuh kita. Memang efeknya tidak begitu ekstrim, langsung kita menghirup sekian tahun langsung kena penyakit, ini tidak. Ya memang itu potensi menjadi pemicu. Wah, keren ini wawasan yang penting untuk apa? Karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita. Nah, ini ya memang hari ini itu bangsa ini membutuhkan hal-hal ini. Karena apa? Mayoritas itu ada pola hidup yang bergeser. Pola hidupnya instan semuanya. Instan, ya. Instan, kemasan, kopi nggak gelas. Terutama saya juga ikut yasinan ya gitu. Alhamdulillah di jamaah yasin saya sudah bergeser, disampaikan Pak Yainya itu mohon untuk menggunakan gelas lebih antik. Terus ini Mas, mengelola sampah seperti saya di komplek perumahan itu akhirnya mohon maaf ini tahu psikologi masing-masing rumah, tahu kondisi ekonomi masing-masing rumah sampah yang diambil. Kalau tanggal muda yang pegawai itu makanannya masih enak. Melihat dari sisa makanan. Wah, itu menarik juga ya, psikososial. Tapi jarang orang sampai membedah sejauh itu. Kalau komunitas, Pak Lukman, aktif di komunitas yang berkaitan dengan lingkungan juga nggak, Pak? Kalau saya itu siapa yang mengajak, saya bergerak. Jadi saya istilahnya menjatuhkan diri saya itu seperti yang saya sampaikan, diam, dipikirkan, bergerak, menghidupkan. Saya berharap kayak gitu. Artinya apa? Dari umur-umur saya yang masih ada ini, semoga ada manfaatnya untuk alam semesta ini. Nah, saya ya mohon maaf ketika ikut bergerakan di, mohon maaf mungkin dulu lah waktu masih muda ya, itu nggak begitu mengabaikan, terus nggak ada tematik dalam perjalanan. Terus sekarang saya mengikuti sekarang itu mohon maaf seperti Muhammadiyah mengambil tema hari ini merawat semesta. Inilah menjadi tantang yang lebih tertantang saya itu merawat semesta. Nah, ini sangat. Tapi kan beberapa kali saya melihat Pak Lukman ikut gerakan bersih kali. Ya, kali ya pasar, ya apa. Oh, pasar pernah, Pak? Pernah. Terus di komplek perumahan, nah itu ini saya lakukan, artinya saya mengikut
dengan teman-teman lama dulu. Terus ketika dulu tahun 90-an itu ikut berjalan bergerak bersama, terus saya meninggalkan tanah leluhur ini, terus saya kembali, terus saya gabung lagi. Ya kalau ada kabar ikut, kalau ada informasi ikut. Tapi saya setiap hari tetap bergerak, bukan atas dasar saya mendapatkan sebuah fee, tapi saya merasa terpanggil. Tuh. Kalau kita bicara fee aja, ya amit, non sewu, bukan saya merendahkan. Orang itu kalau sudah bergerak di sampah itu persepsinya masih di bawah garis. Tapi saya mencoba untuk mengambil ini karena apa? Bagaimana banyak teman-teman polisi, TNI yang hari ini juga bergiat di situ. Ada guru gitu banyak. Artinya apa? Selain dia itu menginspirasi, juga ada sedikit-sedikit kalau ya kena gaya tambah tuku rokok bahasa mereka itu. Ya kena nambahi belanjane bojo. Nah, kayak gitu. Ini yang menjadikan inspirasi orang banyak. Nah, ketika hari ini pemerintah juga selalu mendengungkan pengelolaan sampah di tingkat desa dengan bank sampah. Bank sampah ya Pak ya? Nah, lebih ini. Inilah yang perlu ditata yang lebih maksimal ketika bank sampah ini. Jangan jadikan bank sampah itu hanya memilih sampah tertentu aja yang ada dipandang kasat mata saat itu ada nilai rubahnya. Tapi bank sampah adalah sebuah edukasi terhadap warga bagaimana sampah itu masih bisa bermanfaat. Karena kayaknya bank sampah itu jadi semacam nama lain dari TPS, Pak. Kan kayak tempat buang sampah aja ya. Kan belum ada pengelolaan. Iya, kebanyakan gitu. Dan itu pun bukan Mas, dominan masih sampah-sampah yang ada nilai rupiahnya dipandang kasat mata. Tapi yang disingkirkan itu sebetulnya ada nilainya yang lebih. Padahal kalau kita mau mengelola kayak pupuk, bapak tani kita itu mengumpulkan pupuk. Saya kekurangan pupuk yang ngono. Iya. Nah itu dengan melangkah kayak gitu, insya Allah lah itu pupuk-pupuk itu akan juga petani mandiri lah minimal dengan mengolah sampahnya sendiri di rumah. Itu seorang-orangnya orang kita 10.000, 20.000 kan dia ngurangi belanjanya pupuk. Lumayan lah Mas. Kalau kita nggak mendengungkan ada pundi-pundi rupiahnya Mas, bangsa kita itu cukup. Iya sekarang ya ini ada uangnya apa enggak? Nah itu loh. Ya asik ngono Mas. Planning gone sampah. Ya saya merasa terpanggil itu bukan apa. Wis saiki adewe wong normal ngene ya. Mbok, aku normal apa ora kuwi urusane aku karo Gusti Allah karo dokter jiwa. Tapi kita ngono Mas. Jenis sampah berserakan ngono moto ki nyawang wis gak enak. Sedih lah ya. Wih, ping pindone lek sampah numpuk mesti mambu. Nah dulu di komplek itu sudah saya bikin rutin, kan ada saat pos setiap hari Rabu mengumpulkan jelantah. Bekne ora enek sak botol, ya setengah botol. Bekne ora enek setengah botol, sak sendok ora apa-apa. Yang penting setorain nang nggih pos. Tujuan saya apa? Jadikanlah ini nanti limbah-limbah dapur kita itu menjadi lumbung kepentingan bersama. Contohnya kayak biaya penerangan, dope anak matui biar enggak nambah tarian. Iya, gitu. Nah itu ya lumayan lah saya itu ngambil mungkin kayak kardus itu dalam 1 minggu dapat sekitar 10 kilo. Itu kardusnya aja, belum botolnya. Memang kalau dirupiahkan dalam 1 kurun itu nggak ada sekian, tapi itu cukup luar biasa. Bila dibelikan beras itu untuk hidup saya bersama istri karena anak di Surabaya, itu cukuplah untuk 1 bulan kalau dibelikan beras. Itu dari sampah kok. Dan bagusnya kan akhirnya sampah itu bisa terdistribusi, terkelola kan gitu Pak. Iya. Tidak menjadi
memang target saya tidak ingin membuat sampah itu ke TPA, kecuali saya tidak bisa mengurai. Contohnya kayak material, kayak mungkin ada sampah medis, Iya, sampah elektronik. kaca. Nah, kaca sebetulnya kalau memang ke depan saya ya Allah memberikan rezeki lebih, saya bisa mengelola. Saya jadikan serbuk. Jadi bila dibuang ke tempat pembuangan akhir atau apa itu sudah enggak berbahaya. Tuh. Terus yang paling istilahnya menjadikan kita berpikir panjang itu bila sampah medis. Sampah medis itu kan harusnya ada tempat khusus. Iya. Mungkin kalau rumah sakit sudah ada, tapi bagi dokter atau perawat yang praktek di rumah ini yang saya nggak tahu. Dan rumah sakit pun budgetnya besar untuk mengelola sampah medis itu kan Pak. Iya. Jadi sampah itu sebenarnya kalau di profesional pengelolaan itu hitungannya kan kilo. Iya. Per kilo berapa. Tapi dalam kembali lagi ke ya namanya ujung-ujungnya duit, karena hidup itu tanpa duit nggak bisa. Itu inilah yang perlu didengungkan, enak nilainya. Ada pesan Pak Hikman belum kita akhiri? Pesannya ya marilah kita rawat bumi, satu-satunya planet yang kita pijak ini untuk keberlangsungan kehidupan. Tuh. Kalau kita merusak planet ini berarti kita itu merusak ayat-ayatnya Tuhan yang tidak tersirat. Kalau kita merawat, kita itu merawat ayat-ayatnya Tuhan yang tidak tersirat ini.